Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Winnie Latifah dengan nomor NIM 12240100097. Perkenalkan, nama saya Dwi Agustina dengan NIM 12240101114. Perkenalkan, saya Nur Afifah Rizkia dengan NIM 12240101111. Kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi tentang Inkarus Sunnah. Let's go! Nah, yang pertama ada pengertian ingkar as-sunnah. Menurut bahasa, kata ingkar as-sunnah terdiri dari dua kata, ingkar dan sunnah. Kata ingkar secara etimologis diartikan sebagai penolakan, ketidaktahuan, dan ketidaksetujuan terhadap sesuatu, baik itu fisik maupun mental, yang didasari oleh ketidaktahuan atau faktor lain. Dan sunnah yaitu adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, pengertian ingkar as-sunnah menurut para ahli yaitu ada dua. Yang pertama yaitu paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Nah, yang kedua yaitu suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih, baik sunnah praktis atau yang secara formal dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas, mutawatir maupun ahad atau sebagian saja, tanpa ada alasan yang dapat diterima. Nah, dari kedua definisi yang saya sebutkan tadi dapat dipahami bahwa ingkar as-sunnah adalah paham atau pendapat perorangan atau kelompok yang menolak sunnah Nabi sebagai landasan hukum Islam. Sunnah yang dimaksud mulai dari sunnah yang sahih baik secara substansial, yakni sunnah praktis pengamalan atau sunnah amaliyah, atau sunnah formal yang dikodifikasikan para ulama yang meliputi perkataan atau qaulan, perbuatan atau fi'lan, dan persetujuan Nabi SAW atau takriran. Ingkar as-sunnah tidak semata-mata berarti penolakan total terhadap sunnah. Penolakan terhadap sebagian sunnah pun termasuk dalam kategori ingkar as-sunnah. Termasuk di dalamnya penolakan yang berawal dari sebuah konsep berpikir yang janggal atau metodologi khusus yang diciptakan sendiri oleh segolongan orang, baik masa lalu maupun sekarang. Sedangkan konsep tersebut tidak dikenal dan diakui oleh ulama hadis dan fikih. Sejarah ingkar sunnah pada periode klasik terjadi pada masa Imam Asy-Syafi'i yang menolak kehujahan sunnah dan menolak sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam baik mutawatir maupun ahad. Imam Asy-Syafi'i yang dikenal sebagai pembela sunnah pernah didatangi oleh orang yang dikenal sebagai ahli tentang mazhab. Ia datang untuk berdiskusi dan berdebat dengan Syafi'i secara panjang lebar. Namun, semua argumentasi tersebut dapat diatasi oleh Syafi'i sehingga dia akhirnya mengakui dan menerima sunnah Nabi. Lalu, ingkar sunnah pada era modern. Ingkar sunnah klasik lahir di Irak pada abad 2 Hijriah atau 7 Masehi. Kemudian, menetas kembali pada abad modern di India pada abad 13 Hijriah atau 19 Masehi. Setelah hilangnya dari peredarannya kurang lebih dari 11 abad, ingkar sunnah muncul lagi di Mesir pada abad ke-20 Masehi. Sebab utama munculnya ingkar sunnah modern ini ialah akibat pengaruh kolonialisme yang semakin dahsyat di dunia Islam, terutama di India setelah kejadian melawan pemberontakan kolonial Inggris pada tahun 1857 Masehi. Argumentasi dan bantahan para ulama hadis terhadap ingkar al-sunnah. Argumen-argumen nakli. Agama bersifat konkret dan pasti. Al-Quran sudah lengkap, Al-Quran tidak memerlukan penjelas. Menurut bantahan ulama, Abdullah bin Mas'ud berpendapat bahwa orang yang menghindari sunnah tidak termasuk orang beriman, berarti dia kafir. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sebagai berikut, jika kamu bersembahyang di rumah-rumah kamu dan kamu tinggalkan masjid-masjid kamu, maka kamu menghindari sunnah nabimu dan berarti kamu kafir. Hadis riwayat Abu Dawud.
Kriteria ingkar sunnah. Yang pertama, mendahulukan ketetapan hukum berdasarkan nas yang zohir, disertai keyakinan bahwa sunnah tidak memiliki ketetapan hukum sedikitpun. Yang kedua, menolak hadis Nabi, baik semuanya ataupun sebagian. Lalu menyalahi paham mayoritas ulama dan umat. Ada juga hanya mengambil hukum dasar dari Al-Quran, dan berbeda dalam pelaksanaan ibadah tertentu. Upaya mengantisipasi inkar al-sunnah. Yang pertama, lebih mendalami ilmu agama agar tidak terpengaruhi oleh aliran sesat. Yang kedua, memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, waspada terhadap pendapat-pendapat yang muncul yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh ingkar as-sunnah. Yang pertama ada Taufik Sidki. Tokoh ini berasal dari Mesir. Dia menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber ajaran Islam. Yang kedua ada Rosyad Khalifah. Dia juga adalah seorang tokoh ingkar sunnah yang berasal dari Mesir, namun kemudian menetap di Amerika. Dia hanya mengakui bahwa Al-Quran sebagai salah satu-satunya ajaran Islam yang berakibat pada penolakannya terhadap hadis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.